dapat Netpack Award untuk Jogja Film Festival, terus sempat juga di Singapura Film Festival, di Mumbai dan di Vladivostok Rusia. Kalau untuk minggu pagi agak banyak saya agak lupa, tapi yang inget aja ya. Director terbaik di Jakarta International Film Festival. Director terbaik juga di Bali International Film Festival. Terus dapat 7 nominasi di FFI tahun 2000. Harus kompak katanya, lagi. Kita dimarahin nanti. Udah kompak kan? Udah kompak. Ya udah anggap aja udah kompak udah. Delay 1 detik. Iya, oke kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi kan dipotong sama kuis, lagi cerita soal Lagi seru-serunya Victoria tadi. Park. Iya, Victoria Park. Lagi di Victoria Park. Lanjutin Lola. Ya, jadi waktu itu kepengen banget bikin bahwa mereka itu nggak semuanya disiksa. Oke. Terus pilihannya ke Hong Kong, soalnya mereka yang paling bagus sistemnya, Betul. paling tinggi gajinya, ada hari libur dan semua hukumnya jalan. Jadi harus bikinnya di Hong Kong. Kemudian bikin film di Hong Kong tujuannya supaya merubah paradigma masyarakat bahwa nggak semua TKI itu Tersiksa, ya. Betul. Kaya-kaya Tapi loh. emang bener nggak sih Mbak? Soalnya kan saya pribadi pernah jadi TKI juga. Nggak, ini benar pernah kerja di luar juga. Dalam artian kalau TKI yang ada di kali sebentar kamu. dulu, TKI yang ada di luar dari Hong Kong itu memang disiksa tanda kutip. Kalau TKI di Hong Kong memang karena mereka sendiri ya gaya hidupnya dan sebagainya. Betul nggak sih Mbak? Mereka rata-rata konsumtif karena mereka bebas. Jadi Betul. 90% itu perempuan. Terus Hong Kong kan yang kita tahu nggak peduli gitu mau gaya apa kek, rambutnya warna apa kek, Bebas terserah aja. gitu. Nah rata-rata mereka gajinya itu buat membiayai pacarnya di sana. Wow. Oke. Atau ya konsumtif dengan beli barang mahal. Nah. Yang kadang-kadang nggak cocok juga sih sama mereka. Bener. Jadi kadang-kadang kalau ada misalnya band gitu manggung di KBRI Hong Kong, itu kan yang datang banyak TKW dan TKI yang di sana. Itu dandanannya medok. Pokoknya free gitu ya. Sebenarnya sih ya rambut bisa warna kuning, Ya. potongan rambutnya juga agak kayak Mas Andika Kangen Band. Siap. Oke. Bajunya pakai rantai-rantai. Boleh. Lola, balik Agak lagi kayak di ke kampung ini, rambutan ke ya. esensinya membuat film itu. Why do you care? I mean, kenapa nggak bikin film cinta-cintaan yang lagi Iya, tren betul. atau film lain? Udah banyak soalnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sayang gitu udah uangnya mahal bikin filmnya yang dilupain orang gitu. Jadi harus bikin yang serius. Dan kebetulan saya cuma mau bikin yang saya paham dan ngerti. Dan kebetulan juga saya emang paham banget masalah tenaga kerja, perempuan dan sosial. Jadi sayang aja gitu kalau harus ambil tema lain. Jadi udah 2 tahun dipersiapin dan harus jadi. Berapa lama observasi di sana? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun observasi Oh, only. Iya, enggak 1,5 tahun nyari data riset, interview segala macem. Terus 6 bulannya itu dipakai buat syuting, persiapan dan lain-lain. dan post produksinya. Oke. Jadi pengen tahu kira-kira Mbak Lola ini lagi bikin film apa lagi ya? Apakah seputar TKI dan TKW lagi? Karena Kita kalau ada casting kalau satu dia kan? berminat. Iya, kita Country. mau audisi satu. Emang ada casting Mbak Lola? Spesial Oh audisi. yang ini yang di casting. Oke deh, kita quiz dulu ya pemirsa ya. Quiz time! Ayo tunggu maghrib, ayo tunggu maghrib. Kita temenin di sini di Ayat Tunggu Iya, Maghrib. ayo tunggu maghrib. Makin ditunggu makin Makin sip. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan sinias Indonesia Lola Amaria. Penasaran banget dari sekian banyak film yang sudah diproduksi baik langsung nggak langsung dari tangannya Mbak Lola langsung. Kalau dari segi airpay, Apa itu? Anak muda zaman sekarang ya istilahnya ya. sekarang istilahnya materi dulu ya, kita ya materi implicit tapi dulu. eksplisit gitu apa gimana? Iya. Kalau dari segi materi sebenarnya Untung apa enggak gitu. menguntungkan apa enggak? Mbak Lola bilang, udah to the point aja lah itu nggak apa-apa gitu. Langsung kan? Untung atau nggak untung itu ada 2 ya. Maksudnya bikin film itu kan investasi gitu. Maksudnya invest nggak cuma duit tapi karya. Betul. Kalau dibilang untung secara value untung banget karena memberikan banyak hal buat penonton, terus dapat award, terus liputan media juga bagus. Artinya itu yang bikin kita senang secara produksi. Oke. Tapi kalau secara materi memang nggak untung. Oke. Belum bukan enggak. Belum ya. Belum. Tante Karena mau film nanya itu nih masih ya. running sih.
Tantri mau nanya Enggak seputar sih, itu ya? kalau misalnya emang, biasanya kan kalau orang bisnis nih Mbak, doing business tuh kan pengen carinya keuntungan gitu. Dan kalau memang ternyata secara material tidak menguntungkan, why you still in this business gitu Mbak? Passionnya berarti gede banget ya? Sebenarnya film kan investasi jangka panjang, artinya masih berjalan sampai sekarang, sampai 10 tahun ke depan, ada hak, ada right Ya. kan. Misalnya bisa aja, oh Jepang mau beli, Australia mau beli, itu kan berjalan terus uangnya. Kadang-kadang TV juga tahun ini dibeli, tahun depan dibeli lagi misalnya, terus DVD itu terus berjalan. Kita nggak pernah tahu itu sampai kapan berhentinya. Oke, ya Lola, pengen tanya mengenai sinema Indonesia nih. Belakangan ini menurut Lola sendiri industri perfilman kita kualitasnya tuh seperti apa sih? Dan kuantitas sih kayaknya memang cukup banyak ya. Kuantitas banyak, jadi hampir 90 film per tahun di Indonesia Yang diproduksi. yang diproduksi, tapi secara kualitas mungkin so-so lah ya. Oke. Ya. Sebenarnya tahun ini nih yang paling banyak film bagus dari mulai awal tahun sampai akhir tahun nanti. Ada beberapa film yang belum keluar, kayak misalnya Sang Penari, terus ada film Arisan, nanti juga ada film apa Garuda di Dadaku, terus Lima Elang, ada Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tendangan dari Langit, ada banyak yang bagus-bagus. Itu tendangan dari langit. Jauh ya, nendangnya dari langit. Bukan film silat atau apa Bukan, ya? bukan tentang sepak bola Indonesia. Oh, oke. Lola sendiri filmnya ada kah untuk tahun ini? Tahun ini belum, tahun depan kayaknya. Lola, saya jadi pengen tanya mengenai Ini serius banget tuh ketentuan. nanya, aku jadi Luar biasa ya. Karena dengan Pengen serius. ketentuan ini perpajakan sinema dan lain sebagainya. Kalau perfilman Indonesia itu terasa terbantu nggak sih oleh pemerintah kalau mengenai pembiayaannya, mungkin I don't know, Nggak, pembelian nggak. alat. Ngaruh Sama nggak sekali gitu ya? Enggak. Walaupun pajak dinaikin nggak ya? Dalam hal ini pemerintah sih belum sepenuhnya care untuk film Indonesia ya. Jangankan memberi uang untuk produksi film. Kadang-kadang film keluar aja suka sulit gitu. Kadang kita kalau misalnya mau bikin transfer dari mulai digital ke 35 itu kan mesti keluar. Dan kadang-kadang dari luar itu bawa materi ke dalam lagi itu pajaknya juga gede. Padahal itu barang kita sendiri bukan barang luar. Jadi ya pengen sih pemerintah itu involve gitu, tolong lah. Mungkin belum kali ya, bukan enggak, belum. Lagi dipertimbangkan. Kalau pemerintah niat bilang nih, baik. kalau anak-anak band tuh pengen ikutan juga nanya loh ke Mbak Lola. Tadi ngasih kode ke aku, makanya Apa aku sih? Pengen Mau tahu nanya casting apa? film. Mau nanya atau mau nyanyi? Mau nanya Mau atau mau nanya. nyanyi? Hah? Nanya. Dengar-dengar film terakhir itu Mbak Lola buat di Hong Kong, Iya. benar? Itu ceritanya tentang apa? Lah, tadi baru Udah dijawab, Kalau lagi itu tuh dengerin kesini. Rambutnya buka. Ini lagi kompromi lagu soalnya. Rambutnya coba rambutnya keluarin. Udah deh, mendingan kita nyanyi aja ya. Udah, nyanyi lebih bagus. pilihan yang tepat. Gasnya emang. Tanya kalau Tapi nyasar sebenarnya itu baru. tadi pertanyaan ini dari Ragil, Ah, disuruh kita enggak yang lah. nanya. Kalau saya sama Mbak Lola ya sering BBM-an. Saya nggak tahu sampai sekarang nomor PIN-nya dia. Oke, silakan telepon ke sini. Anda berhak mendapatkan Zentin ya. Nah, ini pengumuman sedikit ya. Untuk yang saya sebutkan tolong hubungi lagi Sun TV ya. Ini ada Ibu Iin di Bandung, Rina Tangerang, Ramli Pasuruan, Marjuki Ujung Menteng. Karena Anda berhak mendapatkan hadiah di kuis sebelumnya. Oke, terima kasih. Yuk, halo. Siapa di sana? Kusmana di Cimahi. Lesmana? Bapak? Kusmana di Cimahi, Bandung. Kusmana? Ya. Kusmana. Waduh, nya di mana-mana. Oke ya. Bapak Kusmana di Cimahi ya. Kepanjangan Bapak dulu pasti sekolah dong. Kepanjangan dari apa yang namanya sekolah itu namanya S dan D. Kepanjangannya apa Bapak? Bapak berhak. Kenapa Pak? Pak? Ada satu pertanyaan yang kita penasaran banget belum kejawab nih dari Apa Mbak tuh? Lola supaya pemirsa juga tahu. Kalau tadi kan bilang semua karyanya ada 2 jenis keuntungan ya. Yang pasti valuable banget secara nilai-nilai yang Secara dikasih. value sangat menguntungkan karena timeless. Betul. Boleh dikasih tahu nggak Mbak prestasi yang sudah diraih apa aja dari karya-karyanya? Kalau untuk Betina dapat Netpack Award untuk Jogja Asia Film Festival, terus sempat juga di Singapura Film Festival, di Mumbai dan di Vladivostok Rusia. Kalau untuk minggu pagi agak banyak saya agak lupa tapi yang inget aja ya.
Director terbaik di Jakarta International Film Festival. Director terbaik juga di Bali International Film Festival. Terus dapat 7 nominasi di FFI tahun 2010 kemarin. Terus ada apa lagi ya? Festival Film Bandung kalau nggak salah. Terus IMA, Indonesian Movie Awards. Apa lagi ya? Ya itu lagi. Terakhir dapat beasiswa ke Amerika. Itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka programnya International Visitor Leadership Program. Oke, itu film industri. Film industri. Berapa lama kah? Kemana 1,5 saja? bulan di 5 kota di Amerika, dari Washington DC, New York, Dallas, Detroit, sama Los Angeles. Asik. Apa dong yang dibawa? Banyak Bawa ke sini? yang banyak yang dibawa. Selain dia. ketemu orang banyak, belajar film juga, pengalaman, ilmu-ilmu lah pasti. Ilmu ya. What is your dream actually menjadi sinias ini ke depannya? What's your big dream gitu seorang Lola Amaria? Tetap bikin film sih, mau kapanpun tetap bikin film. Oke, jadi Intinya sampai ke dari depan. wajah femina, model, bintang iklan, pemain sinetron, sampai akhirnya jadi sineas, jatuh cintanya paling akhir sama perfilman Indonesia ya. Iya. Luar biasa Oke, banget. berarti sampai kapan akan menjadi seorang sineas? Sampai pensiun kah? sampai pensiun terus juga. ya. Nggak Nggak mungkin ada ini, peningkatan bikin film di Indonesia, terus mau juga bikin film di luar udah pernah. Mungkin kolaborasi atau mungkin nanti bintangnya siapa, Cameron Diaz atau siapalah Dani gitu misalnya. Bermimpi boleh ya. Kenapa Makanya aku enggak? tanya kan tadi, what's your big dream? Iya, masih dunia Oke. film juga sih, masih bikin Terakhir, film juga. harapan seorang Lola Amaria untuk perfilman Indonesia. Ya, pemerintah. Balik lagi. Pemerintah. Pokoknya ke sana Mbak. Langsung ke Kameranya kamera, Mbak Lola yang ya, mana? Yang pemerintah ini? Nah. sedang Kebetulan kita lagi ditonton sama loh. Ya, pemerintah memperhatikan untuk film Indonesia yang mulai bangkit supaya lebih punya nama lah di internasional gitu. Jadi pajaknya, terus produksinya dibantuin lah. Iya, toh membawa nama baik bangsa ya. Iya, soalnya Amerika bisa terkenal filmnya karena mereka sadar bisa menjual kebudayaan lewat film. Nah, Indonesia kenapa nggak kayak gitu? Oke. Merdeka. Sebenarnya semua bisa kalau mau, bener nggak? Mau, iya. Terus tempat-tempat di Indonesia tuh kan banyak yang eksotis juga ya. Bisa Iya. buat tempat-tempat untuk bikin explore pasti. Oke. Oke, Lola terima kasih banget udah menyempatkan waktu ke studio Sukses ngobrol. terus ditunggu filmnya loh. Ditunggu. Iya, Iya. ngomong-ngomong tahun depan ya? Akan Next project, insya Allah. Insya Tahun Allah. Judulnya apa depan. sih Mbak, boleh tahu nggak? Judulnya belum. Rahasia dong. Rahasia dong. Lola terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, thank you banget. Aku juga sama Terima kasih banyak, Mbak Lola. pemirsa, Ya. terima kasih sudah bersama ATM dari jam berapa tadi? 4:30. Tadi ya. Dan kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak seputar sinematografi dan dengan sineas Indonesia Lola Amaria. Kemudian apa lagi nih acara kita? Ya sudah, kita tunggu waktu maghrib aja. Tunggu maghrib ya. Kita yang pasti kita akan senang-senang di lunch. Jadi gini loh Mbak Lola, cerita sedikit nih kenapa kita ngumpul di sini. Iya, dia cerita lagi Ini loh. tempatnya kita ngumpul-ngumpul penyiar gitu aja udah. Iya. Oke, baiklah. Pemirsa, terima kasih. Kita ketemu lagi besok masih di ATM. Ayo tunggu maghrib. Makin ditunggu makin sip.